Chapter 131-132. Gairah sang CEO dingin. Fandi sedang sibuk dengan kerjaannya. Kening Fandi berkerut saat melihat dokumen proyek pembangunan hotel di kota Y. Dalam dokumen itu tertulis kalau proyek diberhentikan karena kekurangan dana. Fandi mengambil HP-nya dan segera menghubungi Aldi. "Al, ke ruangan gue sebentar." Belum sempat Aldi menjawab, Fandi sudah mematikan teleponnya. "Dasar bos arogan," umpat Aldi. Setelah menerima telepon dari Fandi tadi, Aldi bergegas datang ke ruangan Fandi. Tanpa mengetuk pintu, Aldi langsung menerobos masuk ke dalam ruangan Fandi. "Nggak sopan banget sih lu, Al," kata Fandi. Aldi tak mendengarkan ucapan Fandi. Dia langsung duduk di kursi sofa yang ada di ruangan itu. "Ada apa lo nyuruh gue datang ke ruangan lo?" "Proyek pembangunan hotel di kota Y dihentikan," kata Fandi. "Oh iya, gue juga mau ngasih tahu itu sama lo. Sepertinya kita harus datang ke sana dan melihat sendiri gimana situasi di sana. Gue takut ninggalin Anggun sendiri apalagi dia sedang hamil." "Iya juga sih. Tapi kalau cuma gue yang kesana juga nggak akan bisa," ucap Aldi. Hening. Aldi dan Fandi larut dalam pikiran mereka masing-masing. "Gimana kalau istri gue nginap di tempat lo biar ada yang nemenin?" kata Aldi. "Good idea. Entar gue yang bilang sama istri gue," ucap Aldi. "Kita bahas waktu makan siang nanti." "Oke, kalau gitu gue mau balik ke ruangan gue dulu, karena kerjaan gue masih banyak." Fandi cuma menganggukkan kepalanya. Aldi pun berlalu meninggalkan ruangan bos sekaligus sahabatnya itu. Sepeninggalan Aldi, Fandi menghubungi istrinya. "Anggun, halo, assalamualaikum Hubi," terdengar suara lembut istrinya. Fandi, "Waalaikumsalam. Tumben manggil Mas dengan sebutan Hubi." Anggun, "Hehe, lagi pengen aja." Fandi, "Makan siang nanti kita ke restoran depan kantor ya." Anggun, "Kita berdua aja atau sama yang lain juga?" Fandi, "Sama yang lain juga sayang." "Oh iya, gimana kabar anak Dedi?" "Dede nggak ganggu momnya lagi kerjakan." Anggun, "Kabar Dede baik-baik aja Dedi. Dia juga tidak rewel." Fandi, "Wah, makin pintar dong anak Dedi. Apa karena Dedi nengokin semalam jadi anak Dedi tambah pintar?" Anggun, "Mungkin Dedi." Fandi, "Kalau begitu Dedi akan sering-sering nengokin anak Dedi. Tunggu nanti malam ya sayang, Dedi akan nengokin kamu." Seketika wajah Anggun bersemu merah mendengar ucapan suaminya barusan. Fandi, "Mas tutup dulu ya sayang teleponnya. Mas mau lanjutin kerjaan Mas dulu. Love you my wife." Anggun, "Love you more my Hubi." Sambungan telepon pun berakhir. Setelah menelpon istrinya, Fandi melanjutkan lagi pekerjaannya yang menumpuk tadi. Fandi harus menyelesaikannya dengan cepat karena besok pagi mereka akan keluar kota. Jam makan siang pun tiba. Semua karyawan berhamburan keluar dari ruangan mereka masing-masing. Mereka tidak sabar untuk mengisi cacing-cacing yang ada di perut mereka. Begitu juga dengan Anggun dan kedua sahabatnya. Anggun dan kedua sahabatnya menunggu para suami mereka datang. Tak berapa lama tampaklah 3 orang lelaki tampan berjalan menghampiri mereka. "Kalian lama banget sih," kata Sinta. "Yuk berangkat, cacing dalam perut gue udah minta makan dari tadi," kata Sisil. Mereka pun berangkat ke restoran di dekat kantor. Tak butuh waktu lama mereka pun sampai di restoran. Saat masuk ke restoran, seperti biasa mereka selalu menjadi pusat perhatian karena ketampanan dan kecantikan mereka. Anggun dan yang lain memilih duduk di pojokan karena mereka bisa melihat ke arah taman yang ada di sebelah restoran itu. Mereka mulai memesan makanan yang akan mereka makan. Mereka mengobrol sambil menunggu pesanan mereka datang. "Oh iya, ada yang mau gue sampaikan sama kalian," kata Fandi. "Apa itu Mas?" tanya Anggun.
Besok Mas mau keluar kota sama Aldi, jadi buat Sinta dan Sisil, gue minta tolong sama kalian jaga istri gue selama gue dan Aldi berada di luar kota, kata Fandi. Emang Mas berapa hari perginya? Tanya Anggun lagi. Cuma 1 hari kok sayang, jawab Fandi. Tenang Van, kita bakal jaga istri Iyo kok, kata Sinta. Makasih ya Sin. Gue juga minta tolong sama Iyo jaga istri gue, kata Fandi. Pasti bro, gue bakal jaga istri kalian, kata Gio. Pesanan mereka pun datang dan sudah terhidang di atas meja. Mereka pun mulai melahap pesanan mereka. Aldi melihat istrinya sangat lahap memakan makanan yang dia pesan tadi. Aldi menghapus sisa makanan yang ada di sudut bibir istrinya. Makannya pelan-pelan aja Hani, kata Aldi. Hehe iya Bi. Akhirnya semua makanan yang ada di meja tadi habis tak bersisa. Semuanya sudah berpindah ke dalam perut mereka. Udah kenyang? Tanya Fandi pada istrinya. Udah, jawab Anggun. Aku belum, kata Sinta. Kamu belum kenyang Hani? Belum Bi, jawab Sinta. Mau makan apa lagi? Mau makan cake, kata Sinta. Cake? Tapi kamu kan gak suka cake Hani. Gak tahu Bi, rasanya pengen banget makan cake. Kamu hamil Sin? Tanya Anggun. Benarkah Hani, kata Aldi. Enggak. Kenapa Iyo nanya gitu? Jawab Sinta. Soalnya lo permintaannya aneh. Lo kan gak suka cake dan sekarang minta cake, kata Anggun. Sinta berpikir apa yang dibilang Anggun dan suaminya itu. Dia memang gak suka cake dan sekarang entah kenapa dia ingin sekali makan cake. Kapan lo terakhir datang bulan? Tanya Anggun. Gue lupa Anggun, jawab Sinta. Coba Iyo cek aja nanti seperti yang Iyo saranin ke gue dulu, kata Anggun. Entar gue coba deh. Yuk kita balik ke kantor, jam makan siang udah habis, kata Fandi. Mereka pun pergi meninggalkan restoran. Tentu saja setelah mereka membayar makanan yang mereka makan tadi. Sepanjang perjalanan ke kantor Aldi masih kepikiran dengan ucapan Anggun tadi. Aldi sangat berharap istrinya hamil. Karena usia pernikahan mereka juga sudah lebih 1 bulan. Sesampainya di kantor mereka pun masuk ke ruangan mereka masing-masing. Sebelum berpisah Fandi dan Aldi pun berpamitan pada istri mereka. Fandi melanjutkan kerjaannya yang tertunda tadi. Saat Fandi sedang sibuk dengan tumpukan dokumen yang ada di mejanya, tiba-tiba dikagetkan sama getaran HP-nya. Fandi melihat layar HP-nya dan terlihat chat dari adiknya. Isi chat Fanya. Fanya, Assalamualaikum Kak. Apa kabar? Fandi pun membalas chat dari adiknya itu. Fandi, Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Tumben kamu chat kakak, pasti ada maunya. Fanya, kok kakak tahu sih? Apa kakak titisan Mama Loren? Fandi, cek. Benarkan ada maunya, cepat bilang mau kamu apa. Kakak lagi sibuk nggak bisa lama-lama balas chat. Fanya, ya elah sok sibuk banget sih dandan. Fandi, ya udah kalau nggak mau bilang, kakak mau lanjut kerja dulu. Fanya, kakakku yang paling tampan minta duit jajan dong. Fandi, bukannya papa udah kasih kamu uang jajan. Fanya, itu kan dari papa, dari kakak kan belum. Fandi, entar kakak transfer. Fanya, makasih kakakku yang tampan dan paling baik sedunia. Fandi tidak membalas chat dari adiknya lagi. Fandi mentransfer uang buat adiknya. Setelah itu Fandi melanjutkan kerjaannya kembali. Chapter 132. Sore hari pulang dari kantor, Sinta mampir di apotek untuk membeli tes pack. Selesai membeli tes pack, Sinta melajukan kembali mobilnya menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Sinta langsung menuju kamarnya. Sinta masuk ke kamarnya dan mengambil handuk dan segera membersihkan diri. Sinta merendamkan tubuhnya ke dalam bathtub. Ah, nyaman banget. Saat Sinta sedang mandi, Aldi baru nyampe di rumah. Aldi berjalan menaiki tangga menuju kamarnya.
Aldi membuka pintu kamarnya tapi dia tidak melihat istrinya. Aldi mendengar suara percikan air dari kamar mandi. Itu tandanya istrinya sedang berada di kamar mandi. Sambil menunggu istrinya, Aldi membaringkan tubuhnya di atas kasur. Karena capek akhirnya Aldi ketiduran. Sinta keluar dari kamar mandi. Sinta melihat suaminya tertidur dengan memakai pakaian kantornya. Sinta mengambil baju gantinya di dalam lemari. Setelah dapat baju yang dicari, Sinta pun memakai bajunya. Sinta berjalan menghampiri tempat tidur dan membangunkan suaminya yang lagi tidur. "Bi, bangun." Aldi membuka matanya dan tampaklah wajah cantik istrinya. Sinta ikut berbaring di samping suaminya. Sinta mencium aroma tubuh suaminya. "Hani, jangan cium-cium gitu, aku belum mandi." "Nggak apa-apa Bi, aku suka aroma kamu yang asem-asem gini." Aldi membiarkan istrinya itu mencium tubuhnya sampai istrinya merasa puas. Aroma parfum tidak suka tapi aroma lagi berkeringat dia suka. "Kamu kenapa sih, Hani?" Setelah puas, Sinta melepaskan pelukannya dari suaminya. Sinta tersenyum lembut kepada suaminya itu. "Apa aku sudah boleh mandi, Hani?" Sinta menganggukkan kepalanya. Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Aldi langsung menuju kamar mandi dan membersihkan dirinya. Sampai di kamar mandi, Aldi mengguyur tubuhnya dengan air shower dan memulai ritual mandinya. Aldi keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk. Aldi melangkah menuju lemari untuk mengambil pakaiannya. Aldi memakai baju santai. Aldi menghampiri istrinya yang sedang asik membaca buku novel. Sinta tidak menyadari kalau suaminya sudah ada di depannya. "Lagi baca apa sih? Asik banget kayaknya." "Ini Bi lagi baca novel. Besok aku berangkat keluar kotanya pagi ya, Hani." "HMMM. Oh iya, gimana hasil alat yang kamu beli tadi, Hani?" tanya Aldi. "Tes pack maksud kamu, Bi?" "Iya, Hani. Gimana hasilnya?" "Waktu tes yang bagus itu di pagi hari, Bi." "Berarti harus menunggu besok ya?" "Iya. Emang kamu ingin sekali ya cepat-cepat punya baby?" "Iya, Hani." Sinta takut mengecewakan suaminya itu. Kalau seandainya dia tidak hamil, apa Aldi akan meninggalkannya? Di tempat lain, Anggun sedang menonton drakor kesukaannya. Kadang Anggun menangis, kadang Anggun tertawa hanya karena film drakor yang dia tonton. Fandi hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah istrinya itu. "Sayang. HMMM. Minum susunya, entar lanjut lagi nontonnya." "Iya, Mas." Anggun meminum susu yang dibuatkan suaminya tadi. Sekali teguk susu itu pun sudah pindah ke dalam perutnya. "Makasih, Mas," ucap Anggun sambil memberikan gelas tempat susu tadi. Fandi menaruh gelasnya di atas meja. Fandi tidur dengan paha istrinya sebagai bantalnya. Fandi mengelus dan sesekali mencium perut istrinya itu. Fandi mengajak anaknya berbicara. "Hai anak, Dedi lagi apa?" Tiba-tiba Fandi merasakan ada pergerakan di perut istrinya itu. "Sayang, perut kamu." "Iya, itu tandanya," dia merespon dadinya. "Benarkah?" "Sangat senang." "Tentu. Sayang, apa benar kamu mendengarkan Dedi?" Bayi dalam kandungan Anggun pun kembali menendang. "Sayang, apa itu sakit? Apa anak kita menendang terlalu kuat?" Anggun tersenyum mendengar pertanyaan suaminya itu. "Enggak, Mas, baby kita tidak menyakitiku," jawab Anggun. "Apa anak Dedi minta ditengok?" Bayi Anggun pun menendang kembali. "Sayang, Dedek minta ditengok Dedinya. Bolehkah sayang?" Anggun pun menganggukkan kepalanya. Karena sudah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Fandi pun memulai aksinya. Fandi melakukannya dengan sangat lembut. Dia tidak ingin menyakiti anak yang ada dalam kandungan istrinya. Setelah 1 jam melakukan olahraga, akhirnya Fandi tumbang. "Terima kasih sayang." "Hemim." Anggun yang sudah kelelahan pun tertidur. Fandi pun ikut tidur dengan posisi memeluk istrinya. Pagi hari. Jam 6 pagi Anggun sudah bangun dari tidurnya.
Anggun berjalan ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Selesai membersihkan dirinya, Anggun mengemas pakaian suaminya ke dalam koper. Karena pagi ini Fandi akan pergi keluar kota. Mas bangun, nanti kamu telat. Memem bentar lagi sayang. Sekarang Mas. Baiklah Ratu. Fandi berjalan ke kamar mandi, tapi sebelum sampai di pintu kamar mandi Fandi balik dan mencium bibir istrinya sekilas. Morning kiss sayang. Fandi langsung berjalan menuju kamar mandi. Sampai di kamar mandi Fandi menguyur tubuhnya di bawah shower. Selesai mandi Fandi berjalan menuju walk-in closet dan memakai pakaiannya. Fandi turun ke bawah untuk sarapan bareng bersama istrinya. Sampai di meja makan Anggun melayani suaminya dengan telaten. Fandi menikmati sarapan yang disiapkan istrinya. Selesai sarapan Fandi menunggu Aldi di ruang tamu. Sayang, kok perasaan Mas nggak enak? Mas takut ninggalin kamu sendiri. Insya Allah semuanya baik-baik aja ya Mas. Nanti Sinta sama Sisil akan nemanin kamu di rumah. Iya Mas. Tidak berapa lama Aldi datang dengan istrinya. Mereka pun masuk ke dalam rumah Fandi. Assalamualaikum, ucap Aldi dan Sinta. Waalaikumsalam, balas Anggun dan Fandi. Aldi dan Sinta duduk di sofa ruang tamu. Kalian sudah sarapan? Tanya Anggun. Sudah Nggun. Tapi kalau ada buah aku mau, kata Sinta. Bentar ya, gue ambilin dulu. Anggun pergi ke dapur membuatkan kopi buat Aldi dan suaminya. Anggun pun kembali dengan 2 cangkir kopi dan Big Mirna membawakan buah untuk Sinta. Silakan diminum al kopinya, tawar Anggun. Makasih Nggun, kata Aldi. Oh iya Sin, apa lo udah jadi pakai tes packnya? Tanya Anggun. Ya ampun gue lupa Nggun, jawab Sinta. Nggak apa-apa Sin, entar lo coba, kata Anggun. Yuk Van kita berangkat, kata Aldi. Mereka pun berjalan menuju mobil Aldi. Sampai di mobil Fandi tidak langsung masuk ke dalam Fandi. Kenapa Mas? Tanya Anggun. Fandi memeluk istrinya itu. Fandi begitu gelisah. Dia tidak ingin meninggalkan istrinya saat ini. Tapi mau gimana lagi, ada pekerjaan yang harus dia kerjakan. Mas berangkat dulu ya sayang. Iya Mas, hati-hati di jalan ya. Kalau udah sampai kasih kabar. Iya sayang. Anggun mencium punggung tangan suaminya dan Fandi mencium kening istrinya itu. Fandi memeluk kembali istrinya. Assalamualaikum, ucap Fandi dan Aldi. Waalaikumsalam, balas Anggun dan Sinta. Mobil Aldi pun melaju meninggalkan rumah Fandi. Anggun dan Sinta masih melihat mobil suami mereka. Setelah mobil itu tidak nampak lagi, Anggun dan Sinta masuk ke dalam rumah.